Cek. Ya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Damai di hati. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita boleh menyelesaikan kegiatan Paskah, dan saat ini kita sedang memasuki masa-masa di mana kalau menurut firman Allah setelah Yesus bangkit itu ada masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri, membuktikan kepada bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia menampakkan diri secara khusus kepada saksi-saksinya yang akan menjadi saksi akan kebangkitannya di seluruh dunia, dimulai dari rasul-rasul dan saat ini kepada kita, Bapak Ibu ya. Dan kita tidak membahas tentang hal itu, tetapi kita akan melanjutkan tentang tema kita dalam 1 tahun ini, tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ya. Kita lanjut Bapak Ibu, karena masih banyak tokoh-tokoh keluarga yang perlu kita pelajari dan perlu kita renungkan di dalam Alkitab, dan nilai-nilai apa ataupun hal-hal apa yang bisa kita ambil baik dari kebaikan mereka di hadapan Tuhan ataupun kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Kita pelajari itu sebagai satu untuk mendorong kita untuk semakin hari mencintai dan mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, minggu terakhir pada bulan 2, bulan 2 terakhir Bapak Ibu kita sudah membahas tentang keluarga Musa, dan saat ini kita akan membahas tentang keluarga Yosua, seorang abdi Musa, seorang hamba Musa yang Tuhan percayakan Bapak Ibu untuk menggantikan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan Bapak Ibu. Dan kita akan baca dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Tolong baca Bang Kupu. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya, Bapak Ibu lihat baik-baik ayat terakhir ini Bapak Ibu, kata-kata terakhir ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini kisahnya Bapak Ibu setelah Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, merebut semua tanah Kanaan, meskipun masih ada sisanya Bapak Ibu yang belum, bangsa-bangsa yang belum mereka tumpas ya. Tetapi Bapak Ibu setelah mereka merasakan masa damai, Yosua pun akhirnya masuk masa-masa tua, dan saat-saatnya dia mengakhiri hidupnya di bumi. Dia mengadakan pembaharuan perjanjian antara umat Israel dengan Allah, yang memberikan mereka kemenangan, yang memberikan mereka tanah perjanjian itu Bapak Ibu, mulai dari Abraham Bapak Ibu sampai saat ini, sampai saat ini ya, sampai saat ini. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua Bapak Ibu, dia dalam pembaharuan perjanjiannya, dia memaklumkan Bapak Ibu, dia memberikan sebuah pengarahan, sebuah penjelasan kepada umat-umat Israel pada saat itu, bahwa terserah engkau nak pilih hari itu ya, engkau dah mantau bagaimana perbuatan Tuhan, engkau dah saksikan perbuatan Tuhan di masa-masa lampau dari nenek moyang kita. Ia dah nalo, engkau dah mantau mujizat, engkau dah ngisa pertolongan Tuhan. Nah, satu, aku nak mudah gitu Yosua, terserah engkau nak pilih saat ini, engkau nak sembahyang ke Allah yang orang-orang Efrat sana, atau engkau sembahyang kepada Allah yang telah memberikan engkau kemenangan ya. Lalu Yosua muda, terserah pokoknya engkau pilih, tetapi aku dan seisi rumahku. Artinya Bapak Ibu bukan hanya ya anak bini yang ada, tetapi semua yang ada dalam keluarganya, semua yang ada dalam rumahnya Bapak Ibu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah komitmen
merupakan sebuah penyataan yang sangat luar biasa dari Yosua dan harus kita pelajari dari hal ini. Tentang namanya pentingnya ibadah dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa hal Bapak Ibu yang Pak Gembala mau bahas untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu berbicara tentang ibadah. Saudara, yang pertama Bapak Ibu yang harus kita pelajari, yang pertama adalah keluarga Kristen itu harus menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup. Keluarga Kristen harus menjadikan ibadah sebagai gaya hidup. Saudara, gaya hidup itu berarti kebiasaan. Kebiasaan atau budaya atau tanda pengenalan diri sebagai pengikut Kristus. Pak Gembala kasih contoh aja. Pak Gembala kasih contoh ya. Bapak Ibu pandai mantau mensia, ia kerampok, ia rongkak, ia pemerajuk, kenapa ya? Contoh kita nyebutnya si A tuh, oh mensia apa buat pemerajuk. Pada apa kita paling menyebut dia apa yang pemerajuk? Karena ia memang aja kita sering mantau ya suka pemerajuk. Ayo suka pemerajuk. Sama di kampung halaman Pak Gembala, di Mui Bapak Ibu, siden jonang entuhaku Bapak Ibu ongkang. Dalam hatiku, buat kalah bahasa tidak ada kalah kumantau sentuh hati ongkang kok. Selama aku nikah dengan bugem kok. Tapi siden Mui jonang entuhaku ongkang. Karena manusia kuat. Nah, saudara, dari hal ini Bapak Ibu sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita pun juga orang Kristen dikenal dengan ciri-cirinya adalah dia hidupnya beribadah. Ubah kami Bapak Ibu di kampus. Kami di kampus Bapak Ibu kan di sekitar di sekeliling kampus STT di Anjungan Bapak Ibu itu kan kebanyakan kan para tetangga-tetangga kita yang ya Muslim. Bapak Ibu, side panai biasanya side nyimpai kami itu orang misi. Orang misi ya lagi berjalan. Karena Bapak Ibu dengan penampilan kami biasanya kalau berjalan Bapak Ibu, kalau berjalan ke luar Bapak Ibu, nada kala pakai baju kaos oblong, nada kala pakai celana sewa panak. Nada kala, tanya kak ini, biasanya di estetika pun biar deh, kalau kemana-mana nih kak. Biasanya Bapak Ibu kami kalau berjalan ke pasar ataupun berjalan keluar, ya apa namanya keluar kampus, harus pakai celana panjang. Pokoknya paling celana panjang, celana tisu, celana kain, atau kalau enggak palingnya celana jeans lah. Dengan baju kaos paling tidak harus baju kaos keras. Sehingga ada panai. Hanya orang misia. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kati cara orang yang baru pertama kali mantau kita tapi tidak ada panai. Ya orang Kristen. Dari mana tidak panai kenal kita orang Kristen? Itu dia Bapak Ibu, sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah gambaran. Orang kenal kita orang Kristen, orang kenal kita murid Kristus oleh karena hidup kita yang beribadah. Amin. Maka jadikanlah ibadah itu Bapak Ibu sebagai gaya hidup, bukan gaya-gayaan. Paham deh? Ya? Tuh lagi tenang sekarang, lagi gaya-gayaan tuh. Gaya apa ya? Disobote deh. Oke, mau bahasa kita gitu deh. Jangan bilang pe. Labung ya. Oh, labung. Hope, coba kaca macam biar. Kalau kulit mendukung si taruh. Tuh kulit dah ubah, oke. Dicaki dari ujung sampai ke bawah ubah, oke. Haja ubah mantau ubah apa? Suatu maha komisi ubah macam biar.
Gaya ini. Gaya sih boleh Bapak Ibu serius. Gaya sih bagaimana ada lidah kita nggak bergaya. Tapi yang bangga-bangga sikit lah. Unang bergaya lalu unang mantap orang akhirnya kena omong pangan. Ini deh. Suatu mahal. Oke. Kita lanjut saudara. Berbicara tentang ibadah Bapak Ibu bukan hanya berbicara tentang seremonial, bukan hanya berbicara macam itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana ibadah itu berbicara tentang kehidupan pribadi kita, di mana kehidupan pribadi kita orang mantau itu orang Kristen yang bagus. Bukan hanya berbicara tentang gaya-gayaan. Biasanya Bapak Ibu kalau dalam pekan-pekan, apalagi kaum ibu berbicara sering modal. Woi, betina itu kalau sekali angkat semayang, berapa juta habis? Mulai dari pupul lah berapa rupiah? Ditambah lagi gincu, ditambah lagi di pensil alis, di lukis-lukis oh apa lagi belum mata apa segala macam hingga rohai. Iya. Oh pagi jatuh. Kalau cewek kebutuhan Nggak ada masalah. Ya. Tetapi sudah ya. tanpa dandan kurang cantik. Namanya ibadah itu berbicara tentang kehidupan pribadi yang menjadi berkat. Karena kipasnya kayak agak mulu, agak gitu ya. Ya. Maka ibadah kita, nggak masalah kita ibadah itu, tapi harus dilaksanakan juga sejalan dengan perbuatan kita yang beribadah. Amin. Kalau kita semayang gitu, keluar pintu gereja kita sumpah serapah hati on soal. Sama kedua kita semayang, betul. Kasak si dayang ada kala semayang tapi hidupnya lagi bangga. Mulutnya ada kala sumpah serapah, betul. Amin. Maka ketika kita datang beribadah tuh orang mantau ya datang semayang kau gereja kau keluar gereja Bapak Ibu ya coba bangga-bangga pikiran kita, perkataan kita, tingkah tanduk kita bangga biar bang. Nah saudara firman Tuhan mengajarkan tentang ibadah Bapak Ibu. Mari belajarlah supaya kita punya perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa di sorga sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu namanya ibadah, namanya semayang ya, itu latihan sebenarnya. Latihan. Makanya Bapak Ibu dalam naskah pembimbing kita tadi 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan bilang situ firman Tuhan ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Ayatnya yang ke-8 apa Bang? Aku membaca situ Bang. 1 Timotius 4 ayat 8. Mengapa latihan badani terbatas gunanya? Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah itu dia. Ibadah itu berguna Bapak Ibu, semuanya itu berguna. Maka Bapak Ibu Pak Gembala nadakan nyaru, Pak Gembala nadakan terlalu heran. Kalau mantau manusia lebih mementingkan hal duniawi daripada mementingkan hal ibadah. Pandai sih ada kegiatan apa segala macam tidak masalah sih. Tapi lihat mana yang paling penting dalam prioritas kita Bapak Ibu. Ibadah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang ibadah, keluarga Kristen harus punya prinsip kerohanian. Prinsip kerohaniannya seperti ini. Hidup untuk ibadah, bukan ibadah untuk hidup. Nah ini dia. Orang Kristen harus punya prinsip hidup untuk ibadah, bukan ibadah untuk hidup. Lain halnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih pilih mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Hah? Makan untuk hidup.
Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan tuh. Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan Bapak Ibu, sehari-hari setiap jam gak keguna. Nah itu dia, kalau hidup untuk makan. Tetapi makan untuk hidup, ya kita makan yang untuk hidup, artinya ada jadwalnya. Nah, kalau ibadah beda Bapak Ibu. Ibadah itu adalah hidup kita. Hidup kita itu untuk ibadah, bukan ibadah ada jadwalnya. Setiap minggu 6 kita sembahyang. Bukan hanya masalah itu Bapak Ibu, tetapi bagaimana keseharian hidup kita mencerminkan ibadah. Itu harusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, maka saudara, kebanyakan kita orang Kristen salah dalam hal itu. Ya, kita kebanyakan orang Kristen salah paham. Saudara, saya mau tanya, kita sembahyang untuk dapat berkat atau kita sudah dapat berkat baru kita sembahyang? Kita sembahyang untuk diberkati atau karena kita udah diberkati kita sembahyang? Dua-dua harus. Saudara ingat bah, ini betul-betul yang harus kita paham Pak Gembala ajar kita bah. Kalau kita punya prinsip kita sembahyang untuk diberkati, kita salah. Harusnya Bapak Ibu karena kita sudah diberkati maka kita harus sembahyang. Seharusnya Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu orang Kristen salah paham, supaya aku nak diberkati apa segala macam aku datang sembayangan. Tahu-tahu datang sembahyang, pas omongnya angkat kroja, entah kroja apa saja, lalu tiba-tiba kena musibah. Bahaya. Leti kau macamnya sembayangan. Mana kau sembahyang biar? Asal-asalan ada diberkati. Betul Bapak Ibu? Maka saudara, karena kita sudah diberkati, diberikan nafas kehidupan, ditolong Tuhan, maka kita harus beribadah. Bukan hanya karena kita minta untuk supaya kita dapat berkat. Enggak, kita sudah diberkati. Maka kita harus beribadah, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu jangan mengukur berkat Tuhan itu lewat materi saja. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bagaimana sudah sering kali ajarkan. Jangan mengukur berkat itu hanya dari materi, meskipun memang itu penting untuk kita. Tetapi Bapak Ibu, kita punya banyak materi, tetapi kita tidak mampu mengelolanya, kita tidak mampu menikmatinya. Kasihan Bapak Ibu, kita tidak mampu menikmatinya karena kita sakit. Segala sesuatu yang kita dapat akhirnya semua habis untuk kita punya sakit. Apa yang positif Bapak Ibu? Ya, maka Bapak Ibu kan ada istilah, beribadahlah sebelum engkau. Bapak Ibu udah paham. Maka mari Bapak Ibu gunakan waktu baik-baik supaya hidup kita betul-betul beribadah. Ya, ibadah kita beribadah Bapak Ibu oleh karena kita sudah diberkati, bukan untuk kita dapat berkat. Unang aja Tuhan pada bahasa seringkali modal. Jangan dikte Tuhan, jangan ajar Tuhan bagaimana cara dia memberkati. Dia pandai. Dia pandai Bapak Ibu. Hanya tinggal kita aja bagaimana kita mau beribadah. Itu yang kedua. Terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, ibadah yang sesungguhnya itu adalah mempersembahkan tubuh. Dalam Roma 12 ayat 1. Baca Pak. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Apa kata firman Tuhan itu Bang? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemudahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu Bapak Ibu. Mempersembahkan tubuh. Ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa sembahyang itu murni, bukan terima. Bapak Ibu mantau apa enggak? Firman Tuhan sendiri modal. Kita sembahyang itu kita memberi hidup kita, bukan kita menerima apa yang daripada Tuhan. Namanya sembahyang Bapak Ibu. Ya, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan orang Kristen sih salah paham. Ya, bahwa dengan beribadah kita pasti dapat berkat. Oh ya pasti dapat berkat firman Allah,
dapat berkat puji-pujian, itu pasti kita dapat berkat, itu udah pasti otomatis. Tetapi jangan itu sebagai satu patokan kita, sebagai satu motivasi kita, sebagai satu tujuan kita supaya mungkin kita punya pergumulan ini, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kabulkan. Bapak Ibu ingat baik-baik, Pak Gembala sudah sering kali ajarkan, Tuhan Yesus 3 kali berdoa, nada dijawab. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah itu oleh karena kita sudah diberkati, maka kita harus menjadi berkat, kita harus memberi berkat, Bapak Ibu. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu, ya. Dan ketika kita memberi, itu pun harus dengan tulus, harus dengan ikhlas dan setia. Makanya di dalam ayat yang ke-14 tadi, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yang 24 ayat 14. Tulus, ikhlas dan setia, memberikan segala hidup kita dengan tulus, ikhlas dan setia, menjadi panitia, rela berkorban, meluangkan waktu dari untuk keluarga apa segala macam, hanya untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Itulah yang namanya ibadah. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Ada amin? Ya. Maka saya bersyukur Bapak Ibu jika kita semua punya hati yang tulus, ikhlas dan setia, mau memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan Pak Gembala yang akan memberikan berkatnya, bukan Pak Gembala yang akan ini, Tuhan yang langsung akan kasih Bapak Ibu. Karena kita melayani pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya Pak Gembala, bukan pekerjaannya gereja pos ini. Ini pekerjaannya Tuhan Yesus. Maka saudara, unang kikir dengan Tuhan. Unang kikir bukan hanya berbicara tentang persembahan Tuhan Bapak Ibu, tapi kikir berbicara tentang hati yang mau memberi untuk melayani. Makanya Bapak Ibu Pak Gembala seringkali ya bersyukur karena ini masih dalam beberapa periodenya tinggal ini. Nanti di tahun 2020 berapa Pak? Selesai Pak PPJ? 2027 2028 mau dilantik. 2027 di Ponik di Pak Gembala tuh. Moga manusia yang mana memberi diri itu jadi BPJ itu. Karena iya ke iya guna hujat kita. Apa BPJ iya ke iya. Yang mau daya boleh Pak ya? Yang nyongkal ke kita tuh boleh Pak ya? Apa ya? Kadang Pak Gembala pilunya karena panai ngomong, boleh ngaku, pilu Pak. Kasar ketika yang ngomong, ia pun juga jangan tahu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di luar dari semuanya itu, Bapak Ibu ingat, Pak Gembala sering kali katakan dalam hidup kita, mari kita fokuskan hati pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu memberi, bukan menerima. Unang ajar Tuhan dalam memberi berkat, dia tahu. Ya, maka 3 hal ini Bapak Ibu dalam hidup kita, mari kita fokuskan hati hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bekerja untuk beribadah, kita berkata-kata untuk beribadah, kita melakukan segala sesuatu untuk ibadah. Bahkan tidur pun juga kita harus beribadah. Ya, karena ibadah itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup yang pertama. Yang kedua, orang Kristen harus punya prinsip hidup. Hidup itu untuk ibadah, bukan ibadah untuk hidup. Dan yang ketiga, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kiranya 3 hal ini memberkati kita, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita semua